Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5-6 menuliskan, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 menuliskan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10 menuliskan, "Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Lakukan fungsi keimamatanmu dengan tekun, karena kuasa dan otoritas kerajaan baru bisa engkau nikmati atau pergunakan dalam kehidupanmu sehari-hari pada saat engkau menjalankan fungsi keimamatanmu. Itulah penegasan yang Roh Kudus berikan pada saat saya mendoakan ayat-ayat firman di atas. Untuk berfungsi sebagai seorang revivalist di hadapan Tuhan, secara pribadi, kita terus mengalami limpahan pekerjaan firman dan roh yang membuat hidup kita jadi selalu berkemenangan, selalu dilingkupi realitas sorga, dan pada saat yang sama dipakai Tuhan untuk menularkan pekerjaan firman dan roh yang sama ke dalam kehidupan orang-orang lain yang berinteraksi dengan hidup kita. Kita harus terus mendisiplin diri kita untuk berfungsi sebagai para imam di hadapan hadirat Tuhan. Kita adalah para imam yang akan diberi otoritas untuk berfungsi sebagai para raja di bumi ini. Kita akan mendapati setiap perkataan yang kita ucapkan dibuat Tuhan terjadi atau terwujud. Doa-doa kita akan jadi sedemikian penuh kuasa menggoncangkan sorga, memastikan bermanifestasinya kedaulatan kuasa Tuhan. Karena itu, pastikan saja setiap pagi selalu ada aliran penyembahan dan doa yang memancar keluar dari dalam batin kita. Pastikan kita belajar menikmati dan mengekspresikan dinamika pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam batin dan tubuh lahiriah kita. Pastikan setiap pagi selalu ada firman yang kita terima dari Tuhan. Dengan kita mulai berdoa, melakukan deklarasi selaras dengan firman yang kita terima, kita sedang membuka, membersihkan, dan memastikan berbagai situasi dalam alam roh jadi selaras dengan rancangan dan pernyataan firman-Nya. Melalui doa dan deklarasi, kita sedang mempraktekkan kuasa dan otoritas kerajaan yang memang sudah Tuhan tanamkan dalam batin kita sebagai para imam di hadapan Tuhan. Jadi pada dasarnya, Tuhan menetapkan untuk keberadaan kita sebagai para imam Tuhan juga berfungsi sebagai para raja yang Tuhan lantik di Sion, dan Dia latih untuk mempergunakan kuasa deklarasi atau memperkatakan firman guna memerangi berbagai pekerjaan roh-roh jahat, membangun atau memastikan agenda Tuhan terwujud pada satu hari itu. Pahamilah kenyataan bahwa alam rohania memang memiliki kuasa untuk mempengaruhi atau memastikan hal-hal tertentu, yaitu rencana atau rancangan Tuhan dapat bermanifestasi dalam alam lahiriah. Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga menuliskan, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta," yang dimaksud adalah alam lahiriah ini, "telah dijadikan oleh firman Allah." Maksudnya sesuatu yang rohania. Sehingga apa yang kita lihat, yaitu hal-hal yang lahiriah, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, yaitu perkara-perkara rohani. Dengan kita mempergunakan firman
untuk jadi bahan melakukan doa atau deklarasi. Sesungguhnya kita sedang mempergunakan kuasa dan otoritas yang raja segala raja berikan kepada kita sebagai para rajanya yang ada di bumi ini. Kita sedang memastikan melalui doa-doa kita segala aktivitas dan pekerjaan iblis dalam hidup orang-orang yang kita doakan dapat kita hancurkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, juga melalui doa dan deklarasi, kita sedang membangun sesuatu. Kita memperkatakan firman-Nya atau menubuatkan rancangan Tuhan untuk dapat terjadi dalam alam lahiriah atau kehidupan sehari-hari. Beri keleluasaan kepada Roh Kudus agar dapat terus melatih hidup kita untuk berfungsi sebagai para imam yang hidup dalam otoritas dan kuasa kerajaan. Hidup sebagai para rajanya di bumi atau kehidupan sehari-hari. Amin.